Gue yakin lo semua pernah ngebayangin kiamat versi Skynet, Terminator, atau Blade Runner. Tapi lo sadar gak sih? Masalahnya bukan lagi robotnya mau jahat atau enggak. Masalahnya adalah lo mungkin udah pernah ngopi bareng dia, dan lo nggak sadar kalau dia itu bukan manusia. Coba lo bayangin, ada makhluk yang cara jalannya, cara dia megang cangkir, bahkan cara dia kedip itu sama persis kayak lo. Beberapa tahun lalu, robot humanoid masih cuma kotak berjalan kaku yang suaranya kayak kaleng rombeng. Tapi hari ini, mereka sudah punya kulit dan otot yang hampir nggak bisa dibedain dari kita. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini realitas yang bikin bulu kuduk berdiri. Fakta First akan ajak lo bedah tuntas 5 teknologi rahasia di balik kecerdasan buatan yang bikin robot humanoid sekarang semirip ini sama kita. Ini adalah deep dive yang bakal ngebuat lo mikir 2 kali pas ketemu orang baru di tempat nongkrong. Rahasia kulit robot. E-skin, sensor taktil dari dunia lain. Kita mulai dari hal yang paling dasar, sentuhan. Kalau robot lama disentuh, dia cuma akan mental. Robot modern, mereka bisa ngerasain. Rahasia besarnya ada di apa yang disebut electronic skin atau e-skin. Gampangnya gini, kulit kita itu kan bukan cuma lapisan pembungkus. Dia adalah jaringan sensor terhebat di alam semesta. Kalau lo lagi megang gelas kopi panas di warung, kulit lo langsung kirim sinyal alarm ke otak. Nah, e-skin ini bekerja persis seperti itu. E-skin ini terbuat dari material fleksibel banget, kayak karet. Tapi di dalamnya ditanemin jutaan sensor mikro yang super sensitif. Sensor ini bisa piezoresistif atau kapasitif, tapi intinya sama. Mereka bisa mendeteksi tekanan, suhu, bahkan kelembapan. Ketika robot megang sesuatu, misalnya dia diperintah buat ngambil telur ayam mentah, dia nggak akan pecahin telur itu. Kenapa? Karena sensor taktilnya itu ngasih tahu seberapa lembut pegangan yang dibutuhkan. Bahkan ada riset e-skin yang punya kemampuan self-healing. Jadi kalau kulit robot ini sobek, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu cepat, meniru kemampuan biologis kulit manusia. Ini gila banget. Bayangin, robot yang jatuh dan lecet gak perlu lagi ke bengkel mahal, tapi cuma butuh waktu istirahat sebentar untuk menyembuhkan lukanya. Data menunjukkan, akurasi sensor tekanan e-skin tertentu sudah bisa membedakan sentuhan bulu dengan sentuhan jari manusia. Ini level presisi yang dulu cuma ada di film-film. Rahasia otot robot, soft aktuator, dan tendon hidrolik. Robot lama itu bergerak kaku dan berisik, karena mereka pakai motor listrik standar dan gearbox dari logam. Itu sebabnya, mereka nggak bisa diajak pelukan. Bahaya, bisa patah tulang loh. Robot generasi baru meniru otot kita dengan teknologi yang namanya soft actuators, atau aktuator lunak. Ini analoginya. Kalau robot lama itu kayak mobil-mobilan remote control yang kaku, robot baru itu kayak otot binaragawan yang elastis dan bertenaga. Soft actuators ini sering menggunakan sistem dielectric elastomer atau sistem mikrohidrolik pneumatik. Bayangin sebuah kantong elastis yang diisi fluida atau udara. Ketika lo kasih tekanan listrik, kantong itu mengembang dan berkontraksi, menghasilkan gerakan yang halus, kuat, dan mirip banget sama gerakan otot yang meregang dan mengencang. Kenapa ini penting? Karena soft actuators memungkinkan robot bergerak dengan gradasi yang lembut. Mereka bisa menari, memetik gitar, atau bahkan berekspresi dengan tangan tanpa terlihat seperti sedang simulasi mekanik. Yang paling keren, gerakan ini jauh lebih aman. Kalau robot itu nabrak lo, dia nggak langsung keras kayak baja, tapi bisa menyerap energi benturan itu, persis kayak otot manusia yang punya elastisitas. Beberapa perusahaan robotik bahkan sudah mengganti motor berat dengan tendon buatan yang terbuat dari material serat canggih, membuat setiap gerakan jadi super efisien, tenang, dan jauh lebih kuat dari ukurannya. Rahasia sistem saraf, proprioception AI, dan haptic feedback. Kulit sudah ada, otot juga sudah jadi. Tapi kalau cuma itu, robot hanya akan jadi boneka yang bisa bergerak. Agar robot bisa berinteraksi cerdas, dia butuh sistem saraf internal. Dan disinilah kecerdasan buatan berperan sebagai arsiteknya. Konsep ini disebut proprioception AI. Gue kasih analogi warung kopi lagi. Coba lo tutup mata, lalu sentuh hidung lo dengan jari telunjuk. Lo bisa kan? Lo bisa tahu posisi tangan lo tanpa melihatnya. Itu namanya proprioception, kesadaran akan posisi tubuh di ruang. Proprioception AI adalah teknologi yang menggabungkan data dari e-skin, aktuator, dan kamera internal robot.
AI ini terus-menerus memproses data. Seberapa jauh kaki kiri dari lantai? Apakah pegangan di gelas ini sudah cukup kuat? Apakah ada keseimbangan yang hilang di pinggul kanan? Ini semua adalah navigasi internal yang berjalan miliaran kali per detik. Ditambah lagi ada haptic feedback. Ini bukan cuma soal ngerasain sentuhan, tapi juga menanggapi sentuhan itu secara alami. Kalau robot itu hampir jatuh di jalan yang licin, proprioception AI-nya langsung memberi instruksi ke soft aktuator untuk melakukan koreksi kecil, mirip refleks manusia. Tanpa AI ini, robot secanggih apapun akan roboh kayak mainan. Data terbaru menunjukkan AI ini sudah bisa membuat robot berlari di medan yang gak rata, bahkan melompat dengan keseimbangan yang sangat stabil. Rahasia ekspresi, generatif AI untuk wajah tanpa uncanny valley. Ini adalah poin yang paling bikin lo ngerasa ngeri. Masalah terbesar robot humanoid itu ada di uncanny valley. Perasaan cemas atau gak nyaman ketika melihat sesuatu yang hampir mirip manusia, tapi ada yang salah di matanya, di senyumnya, pokoknya dia kelihatan mati. Robot modern sudah membunuh uncanny valley berkat generatif AI yang disematkan langsung di perangkat keras wajah mereka. Bayangin, sebuah robot punya puluhan motor mini di bawah lapisan silikon wajahnya. Generatif AI dilatih menggunakan miliaran data video dan gambar ekspresi wajah manusia dari senyum, kaget, sedih, bahkan kerutan mikro di sudut mata. AI ini kemudian bisa menciptakan ekspresi yang tepat secara real time. Bukan cuma senyum standar, tapi dia bisa menghasilkan micro expressions, kayak kerutan di kening saat bingung, atau kedipan mata yang tidak disengaja. Ini seperti efek deepfake, tapi diimplementasikan ke dalam robot 3D fisik. Ketika lo ngobrol sama robot itu, dia nggak cuma mendengarkan kata-kata lo, tapi juga menganalisis intonasi dan konteks untuk menghasilkan ekspresi wajah yang terasa otentik. Ini membuat interaksi terasa alami dan hangat, padahal di baliknya cuma ada algoritma dan ribuan baris kode yang berjalan. Rahasia integrasi, power density, dan kerangka bionik. 5 teknologi yang kita bahas ini nggak akan berguna kalau robotnya masih harus dicolok terus ke listrik. Rahasia pamungkas yang menyatukan semua kecanggihan kulit dan otot ini adalah bagaimana mereka diberi daya dan bagaimana kerangka tubuhnya dibangun. Saat ini, tantangan terbesar di dunia robotik adalah power density. Lo butuh baterai yang kecil, ringan, tapi bisa ngasih daya besar untuk menggerakkan semua aktuator berat itu selama berjam-jam. Para peneliti terus berinovasi di material baterai, dari solid state hingga yang punya efisiensi tinggi, yang akhirnya memungkinkan robot beroperasi mandiri di dunia nyata tanpa perlu kabel. Di saat yang sama, kerangka robot juga sudah berevolusi. Mereka tidak lagi pakai logam berat. Banyak robot sekarang menggunakan paduan logam canggih, karbon fiber, atau material komposit yang meniru struktur tulang dan tendon manusia. Kuat tapi ringan banget. Tujuannya adalah mencapai rasio power to weight yang tinggi. Dengan kerangka ringan, aktuatornya jadi nggak perlu kerja terlalu keras, baterai jadi lebih awet, dan gerakan jadi lebih efisien dan lincah. Persis kayak atlet manusia. Jadi lo lihat kan? Robot humanoid yang sekarang kita lihat di panggung-panggung teknologi itu bukan lagi lelucon atau gimmick semata. Mereka adalah hasil perpaduan menakjubkan antara ilmu material, teknik mesin, dan yang paling penting, kecerdasan buatan. 5 rahasia ini, dari sensor sentuhan hingga ekspresi wajah, adalah alasan kenapa batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Mungkin sebentar lagi, kata robot akan terdengar terlalu kaku, dan kita akan mulai menyebut mereka sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat-sangat mirip dengan kita. Menurut lo, teknologi mana nih yang paling bikin lo takjub? Coba deh komen di bawah. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi biar lo gak ketinggalan fakta-fakta paling mind-blowing dari Fakta First. Sampai jumpa di episode selanjutnya.